Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mahendra Pratama Putra dari S1 Keperawatan kelas 2A. NIM 2110035. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas minggu ke-1 mata kuliah keperawatan dewasa, anatomi fisiologi, dan web of cohesion sistem pernapasan. Pertama-tama pengertian sistem pernapasan. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa-sisa dari oksida keluar dari tubuh. Pengisipan udara ini disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi. Sistem respirasi berperan dalam menjamin ketersediaan oksigen untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh dan pertukaran gas. Melalui peran sistem respirasi, oksigen diambil dari atmosfer, ditransportasi masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida di alveoli. Kemudian anatomi sistem pernafasan. Yang pertama adalah rongga hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berhubungan dengan dunia luar, yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara melalui proses pernapasan. Selain itu, hidung berfungsi juga untuk mempertahankan dan menghangatkan udara yang masuk sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk dan berperan sebagai resonansi suara. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah ruang tulas leher. Laring merupakan saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Fungsi dari laring yaitu sebagai jalan masuk udara, membersihkan jalan masuknya ke esofagus dan sebagai produksi suara. Kemudian trakea ini merupakan organ tabung antara laring sampai dengan puncak paru. Panjangnya itu sekitar 10-12 cm. Setinggi servikal 6, torakal 5, disebut juga batang tenggorokan. Ujung trakea itu bisa menjadi dua bronkus, yaitu disebut karina. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dari dua keparu kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar diameternya. Bronkus kiri lebih horizontal, lebih panjang dan lebih sempit. Bronkiolus merupakan saluran udara berdiameter 0,3 sampai 1 mm. Fungsi bronkiolus yang utama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus lalu menuju ke alveoli. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi. Fungsi organ utama ini yaitu mengeluarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kemudian alveolus merupakan bagian terminal cabang-cabang bronkus dan bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang menyerupai kantong kecil terbuka pada salah satu isinya dan tepat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian fisiologi sistem pernapasan. Fungsi paru-paru ini ialah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pada pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksternal, oksigen dipungut melalui hidung dan mulut pada waktu pernapasan. Kemudian di dalam paru-paru ini ada karbon dioksida, salah satu buangan metabolisme menembus membran alveoli kapiler, dari kapiler darah ke alveoli. Kemudian semua proses ini diatur sedemikian rupa sehingga darah yang meninggalkan paru-paru menerima jumlah tepat CO2 dan O2. Pada waktu gerak badan lebih banyak datang di paru-paru membawa terlalu banyak CO2 dan terlampau sedikit O2. Pernapasan jaringan atau pernapasan internal adalah darah yang telah menjenuhkan hemoglobin dengan oksigen, mengintari seluruh tubuh dan akhirnya mencapai kapiler. Kemudian ada penyakit pada pernapasan. Yang pertama yaitu faringitis. Faringitis adalah radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, yaitu seperti bakteri Streptococcus pharyngitis. Asma adalah merupakan penyakit radang paru yang menimbulkan serangan sesak napas dan mengingat berulang. Asma merupakan salah satu kelainan paru-paru yang paling banyak dan bervariasi, menyerang 1 dari 4 anak di beberapa tempat. Kemudian ada influenza. Penyakit influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang timbul oleh pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Sinusitis merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Biasanya sinusitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, dan menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, dan kecanduan rokok. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman atau kuman Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistematik, yang dapat bermanifestasi pada hampir semua organ tubuh
dengan lokasi terbanyak di paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Pneumonia itu juga disebut radang paru-paru, merupakan suatu penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Kemudian ada difteri. Difteri adalah infeksi pada saluran pernafasan bagian atas. Pada umumnya itu disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Pada tingkat lanjutan itu penderitanya bisa mengalami serangan jantung, kerusakan pada saraf jantung, demam, lumpuh, bahkan meninggal dunia. Kanker paru-paru yaitu penyakit ini yang merupakan salah satu paling berbahaya sih. Sel-sel kanker pada paru-paru ini terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-lama kelama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru ini adalah kebiasaan merokok. Kemudian adalah WBOC, sistem pernafasan, yaitu pertama hidung dan rongga hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Fungsi hidung yaitu untuk menghirup oksigen dan jalan keluarnya karbon dioksida. Tenggorokan atau faring yaitu juga merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernafasan dilakukan oleh pangkal tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara atau penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epitelogis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Trakea ini menghubungkan laring dan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher dan bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya itu untuk sebagai jalur udara masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus yaitu merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Setelah memiliki bronkus, perjalanan diri oleh bronkiolus dan berakhir dari alveolus. Bronkiolus ini berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Yang terakhir adalah paru-paru, merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada, di atas diafragma, bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Sekian presentasi dari saya, penjelasan saya tentang WOC sistem pernapasan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.